Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua senyawa turunan alkana, yaitu aldehid dan keton. Aldehid dan keton ini juga kita sebut dengan pasangan isomer fungsi karena mereka memiliki rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsi yang berbeda. Kita fokus tetap pada pemberian nama senyawa aldehid dan senyawa keton. Oke, kita mulai saja. Untuk tata nama aldehid dan keton memiliki aturan yang sama juga seperti alkana dengan alkohol dan eter. Keduanya memiliki dua tipe penamaan, yaitu dengan nama IUPAC dan nama trivial. Untuk aldehid dan keton sendiri memiliki suatu gugus yang sama, yaitu yang disebut dengan gugus karbonil atau CO. Oksigen memiliki dua tangan, artinya kalau dia mengikat C maka akan membentuk ikatan rangkap. Jadi yang dimaksud dengan gugus karbonil itu adalah yang ini, ya. Kalau misalkan gugus karbonil ini berada di ujung, artinya dia langsung mengikat hidrogen, maka ini yang kita sebut dengan gugus fungsi aldehid atau alkana. Sedangkan kalau gugus fungsi karbonilnya ada di tengah, berarti C ini mengikat dua alkyl yang lain, maka yang gugus fungsi ini kita sebut dengan keton atau alkanon. Kedepannya nanti untuk memberikan nama aldehid dan keton mengikuti nama umum ini. Kalau berdasarkan nama IUPAC berarti sama seperti alkohol. Anaknya diganti menjadi alkanol ya. Kalau ini diganti dengan alkanal, kalau ini menjadi alkanon. Beda tipis, jadi mudah dihafalkan. Oke, ini penjelasan yang awal tadi bahwa ada yang disebut dengan isomeri fungsi, gugus fungsi. Kita mulai dengan tata nama IUPAC aldehid atau alkana. Maka di situ ada aturannya. Pertama tentu saja kita menentukan rantai utama sebagai rantai karbon terpanjangnya yang mengandung gugus CHO atau karbonil. Nanti diberi nama dengan nama alkana di mana A diganti dengan akhiran al. Kalau misalnya rantai karbon tersebut ada cabang, maka penomoran kita mulai dari C pada gugus fungsi CHO. Penamaan itu hampir sama dengan memberikan nama atau tata nama alkana. Untuk nama trivial atau nama yang di pasaran, maka kita beri nama dengan akhiran aldehid. Nah, di sini ada aturan yang mungkin harus kalian hafalkan juga. Kalau jumlah atomnya atom C-nya 1, maka awalannya diberi awalan form, nanti diakhiri dengan aldehid, sehingga namanya adalah menjadi formaldehid. Kalau C-nya ada 2, berarti awalannya menjadi aset, tinggal diikuti dengan kata aldehid. Ternyata di sini hanya dibatasi sampai 5, jadi kalau 5 valeraldehid, ya. Baiklah, kita lihat contohnya. Untuk contoh alkanal atau aldehid, di sini Ibu memberikan 4 struktur. Struktur pertama, di sini ada C-nya 1 buah. Kalau misalnya dalam alkana, kalau C-nya 1, kita sebut istilahnya dengan metana. Maka untuk nama alkanal dengan aturan IUPAC kita beri akhiran al. Sedangkan untuk nama trivial sesuai dengan aturan tadi, kalau C-nya 1 kita beri awalan form, sehingga namanya adalah untuk IUPAC menjadi metana, untuk trivial menjadi formaldehid. Ya, bagaimana kalau C-nya 2? Kalau C-nya 2 kan namanya etana. Jadi kita tinggal mengganti A ujung menjadi A. Sedangkan nama trivial kalau C-nya 2 kita tulis menjadi aset. Sehingga namanya adalah yang IUPAC menjadi etana, yang trivial menjadi asetaldehid. Nah, kalau C-nya 3 berarti ya betul ya, propanal. Sedangkan nama trivialnya menjadi propionaldehid. Sesuai dengan yang tadi Ibu sampaikan. Nah, ini ya. Kalau C-nya 3 menjadi propion. Tinggal diberi awalan akhiran
aldehid, sehingga namanya menjadi propionaldehid. Bagaimana dengan struktur seperti ini? Ada cabangnya, maka untuk yang bercabang ini tidak ada nama trivialnya, tapi kita cukup memberikan nama dengan aturan IUPAC. Untuk pemberian namanya, kita harus beri nomor. Nah, berikan nomor pada rantai utama sebagai rantai terpanjang. Maka C nomor 1 itu adalah C pada gugus fungsi karbonilnya. Kemudian diikuti dengan posisi kedua, ketiga, dan seterusnya, sesuai dengan rantai yang dimiliki. Oleh karena itu, pada struktur ini ada cabang satu, yaitu cabang metil di C nomor 3. Maka namanya adalah 3-metil. Kemudian langsung diikuti dengan nama alkanalnya, yaitu ada 4 menjadi butanal. Ada beberapa buku atau memang soal juga ada yang menuliskan aturan lain, yaitu angka 3 ini diganti dengan huruf Yunani. Nah, huruf Yunani kan dimulai dengan alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Alfa itu bukan posisi 1, tetapi alfa itu adalah C yang langsung mengikat gugus karbonil. Sehingga C nomor 2 ini sebagai alfa, C nomor 3 beta, nomor 4 gamma, dan seterusnya. Sehingga untuk yang struktur ini nama lainnya adalah beta metil butanal, ya. Oke, itu untuk aldehid atau alkana. Berikutnya adalah untuk tata nama keton atau alkanon. Aturannya adalah kita harus menuliskan penomoran pada rantai terpanjang yang tentu saja mengandung gugus fungsi gugus karbonilnya. Penomoran harus dimulai dari C dari ujung yang terdekat dengan gugus fungsi. Sama seperti aturan pada alkohol dan eter, ya. Jadi penomorannya diawali dari C ujung yang lebih dekat ke gugus fungsi karbonilnya atau ketonnya. Nah, baru pemberian nama itu mirip dengan tata nama alkana. Baiklah, kita lihat bagaimana aturan nama trivial. Kalau untuk nama trivial itu mirip dengan nama trivial pada eter. Kalau pada eter kita menyebutkan alkil yang terikat diakhiri dengan kata eter. Kalau di sini kamu tinggal menuliskan nama alkil dan diakhirinya bukan eter tetapi keton, ya. Jadi sama, cuman ujungnya saja berbeda. Nah, kita lihat contohnya. Ini ada 2, 3, 4. Ada 4 struktur yang Ibu gambarkan. Kita akan memberikan nama IUPAC dengan trivialnya. Untuk nama IUPAC dilihat dari kata alkanon, jadi diakhiri dengan on. Kalau nama trivial diakhiri dengan kata keton. Ini nomor struktur pertama, berarti kalau untuk nama IUPAC kita harus beri nomor. Karena di sini posisi karbonilnya ada di tengah persis, maka nomornya bisa dari kiri atau dari sebelah kanan. Sehingga ada 3 menjadi propana, ya kan? Kalau alkana. Tapi kalau alkanon berarti menjadi propanon. Propanonnya tidak kita beri angka 1 atau 2 karena memang ini posisinya hanya ada satu posisi di tengah. Kalau kita geser ke kiri atau ke kanan, bukan lagi alkanon tetapi menjadi aldehid. Dan nama trivialnya adalah dimetil keton. Kenapa kita tulis dimetil keton? Metilnya ada 2, jadi kita gabung kiri dengan kanan sama metil, diakhiri dengan kata keton. Kemudian untuk struktur kedua bagaimana? Untuk struktur kedua itu kan ada di sebelah kirinya terikat CH3, sebelah kanannya terikat ada 3, ya. Itu untuk nama trivial. Jadi tinggal kita pecah-pecah, diakhiri dengan kata keton. Tapi kalau untuk nama IUPAC kita beri nomor keseluruhan. Yang kita beri nomor berarti dari yang terdekat dengan posisi gugus fungsinya, sehingga nomornya dari sebelah kiri. Karena gugus fungsinya terletak pada C nomor 2, maka kalau yang ini harus kita beri angka 2, sehingga menjadi 2 pentanon.
Sedangkan untuk nama trivialnya menjadi metil, ini propil, diakhiri dengan kata keton. Jangan lupa ini kita tulis secara alfabet seperti ether. Kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, di sini kalau secara IUPAC berarti kita harus beri nomor kan, sama seperti yang atas. Berarti nomornya dari sebelah kanan. Oke, ngerti ya? Tapi kalau untuk nama trivial tinggal dipecah-pecah. Ini 1 metil, yang ini etil. Maka namanya adalah 2 butanon, yang ini etil metil keton. Nah, bagaimana kalau misalnya ada cabang? Kalau misalnya ada cabang, maka penomoran kita pilih ke rantai yang lebih panjang. Ini nomor 1, 2, 3, kemudian ke kiri ya 4. Artinya ini ada cabang metil di C nomor 3. Nah, sedangkan gugus fungsinya terikat pada C nomor 2. Jangan lupa selalu kita tuliskan gugus fungsinya di nomor berapa. Untuk nama trivial tinggal dipecah. Ini 1 alkil, ini 1 alkil. Yang ini namanya metil, yang ini namanya isopropil. Sehingga nama lengkapnya adalah seperti ini. Untuk nama IUPAC-nya 3 metil 2 butanon. Untuk nama trivialnya isopropil metil. Ya, kita tulis dulu I baru M. Oke. Ini sebagai latihannya. Ada 4 struktur aldehid dan keton. Oke, kita mulai dari nomor 1. Untuk nomor 1, ini adalah gugus fungsi aldehid. Cirinya seperti ini. Maka kita harus menentukan rantai utama. Rantai utamanya berarti yang ini. Kalau ada rantai utama berarti ada cabang. Cabangnya berarti 1, kemudian 2. Maka kita akan memberikan nomor langsung di C nomor 1 ini. 1, 2, 3, 4. Berarti di C nomor 2 dan 3 ada cabang metil. Maka namanya adalah 2,3 dimetil. Kita akhiri dengan butanal karena ini C-nya ada 4. Akhirannya tetap al karena dia aldehid. Kemudian nomor 2. Kita lihat nomor 2. Ini adalah gugus keton. Jadi gugus karbonilnya di tengah. Maka penomorannya atau pemberian nomornya itu pada rantai utama. Rantai utamanya kita pilih yang lurus ya. Walaupun ke atas kan bisa juga. Nah, setelah kita berikan posisi rantai utamanya di mana, maka kita beri nomor. Nomornya berarti ingat yang terdekat dengan gugus ketonnya atau karbonilnya. Artinya akan kita mulai dari sebelah kanan. Walaupun di sini ada cabang dari kiri ya. Jadi kita utamakan dari yang terdekat dengan gugus fungsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di C nomor 3 terikat ada gugus fungsi keton. Di C nomor 4 ada 1 alkil. Nah, ini gugus alkil, cabang alkil. Kemudian di C nomor 5 ada cabang metil. Maka namanya adalah 4 etil, 5 metil. Ini posisinya di nomor 3. Heksanon karena ada 6. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 berarti aldehid. Rantai utamanya berarti ini. Maka ada cabang 1 metil, cabang 2 etil. Maka kalau kita beri nomor tetap harus dari sini. Berarti ada cabang etil di C nomor 2, ada cabang metil di C nomor 3, dan terakhir nama rantai utamanya ini ada 4 jadi butana. Karena ini aldehid berarti butana. Dan yang keempat adalah keton. Karena ini rantainya sudah terlihat yang akan panjang itu ke bawah dan dia mengandung gugus fungsi, maka ini adalah rantai utamanya. Maka CH3 adalah cabangnya cuma 1. Oleh karena itu, untuk memberikan nomor jangan lupa, kalau kita memberi nomor dari kanan, maka ini 1, 2, 3, 4. Kalau dari bawah, 1, 2, 3, 4.
Artinya gugus karbon ini posisinya persis di tengah. Nah, bagaimana cara memilih penomoran? Ingat aturan alkana, kalau misalnya posisinya ada sama, maka kita harus memilih yang terdekat dengan cabang. Lebih banyak atau lebih besar ya. Tapi kalau di sini karena cabangnya cuma satu, maka pilihannya adalah kalau posisi gugus fungsi di tengah, pilihlah atom C yang lebih dekat ke cabang. Artinya penomoran dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti namanya adalah 3 metil, ini 4, ada 7 berarti heptanon. Nah, itu untuk nama-nama IUPAC, senyawa keton dan aldehid. Nama lain dari nama aldehid adalah posisi 2 dengan alfa, posisi 3 dengan beta. Demikian juga dengan yang ini. Sama, ya. Jadi tidak ada yang berbeda. Ini yang terakhir. Silakan kalian tuliskan rumus strukturnya. Jadi yang dimaksud dengan rumus struktur itu adalah yang ini, soalnya dibalik ya. Kalau ini rumus strukturnya dulu namanya apa, kalau yang ini namanya dulu strukturnya bagaimana. Silakan kamu kerjakan. Terima kasih untuk pembahasan tata nama aldehid dan keton. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di pembahasan tata nama asam karboksilat dan ester. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.